Namaku Rana. 8 tahun lalu, aku pernah mencintai seseorang yang seharusnya tidak aku cintai. Namanya Nadira, perempuan dengan tawa yang bisa menenangkan siapapun. Tapi matanya selalu menyimpan rahasia yang tidak bisa dijelaskan. Dia datang dengan cahaya dan pergi membawa seluruh warnaku. Kami dulu satu kampus, jurusan sastra. Aku hanya mahasiswa biasa, hidup pas-pasan, sibuk dengan tugas dan kerja paruh waktu di toko buku. Sedangkan Nadira, dia anak dekan, aktif di teater, cantik, lembut, dan terlalu baik untuk seseorang sepertiku. Tapi entah bagaimana semesta mempertemukan kami lewat sesuatu yang sederhana. Kertas yang terbang tertiup angin di depan perpustakaan. Hari itu angin kencang sekali. Aku baru keluar dari kelas, menenteng buku, dan tiba-tiba selembar kertas menempel di wajahku. Saat kulepaskan, aku melihat tulisan tangan yang rapi dengan tinta biru, potongan puisi. Waktu tidak pernah benar-benar berhenti. Hanya saja ia menunggu seseorang untuk dikenang. Aku menoleh mencari siapa pemiliknya, dan di sanalah dia. Berdiri sambil menahan tawa. Rambutnya berkibar, wajahnya merah karena malu. "Maaf, itu punyaku," katanya. Aku menyerahkan kertas itu, lalu tanpa sadar berkata, "Puisinya bagus." Dia tersenyum kecil. "Kamu suka puisi juga?" Dari situlah semuanya dimulai. Kami jadi sering bicara, di kampus, di taman, di kantin, bahkan kadang di tepi danau kecil belakang fakultas. Nadira suka menulis, aku suka membaca. Kami saling melengkapi, tapi tak pernah berani mengucapkan cinta. Setiap kali ingin mengatakannya, selalu ada alasan untuk menunda. Kadang karena takut merusak persahabatan, kadang karena kami sama-sama belum berani menghadapi kenyataan. Aku tahu Nadira disukai banyak orang, tapi entah kenapa dia lebih nyaman denganku. Dia bilang aku pendengar yang baik, dan aku percaya itu hanya alasan manis supaya aku tetap di sisinya. Kami sering menulis bersama. Aku ingat satu sore, dia datang dengan wajah lelah membawa catatan tebal. "Ran, kamu percaya nggak kalau cinta bisa hilang karena waktu?" Tanyanya tiba-tiba. Aku tertawa kecil. Kalau cinta bisa hilang karena waktu, berarti dari awal itu bukan cinta, Dira. Dia menatapku lama, lalu menunduk. Mungkin kamu benar, tapi kadang cinta juga kalah sama keadaan. Kalimat itu terasa aneh waktu itu. Tapi beberapa bulan kemudian aku baru mengerti maksudnya. Hari-hari kami berjalan seperti mimpi yang terlalu indah. Sampai pada suatu sore, di ruang teater tempat dia biasa latihan, aku melihatnya duduk bersama seorang pria. Namanya Arfan. Aktor utama di pementasan mereka. Juga anak pejabat yang sering datang ke kampus dengan mobil mewah. Nadira tertawa lepas bersamanya dan aku hanya bisa menatapnya dari jauh. Malamnya aku memberanikan diri bertanya, "Kamu dekat sama Arfan ya?" Dia terdiam lama lalu berkata, "Arfan cuma teman latihan, Ran. Tapi dia baik." Aku mengangguk, pura-pura tenang. Tapi malam itu aku tahu, rasa takut kehilangan mulai tumbuh. Sejak hari itu aku sibuk. Aku ambil kerja tambahan di penerbit lokal dengan alasan mencari pengalaman. Tapi sebenarnya aku hanya ingin menjauh. Aku ingin tahu kalau aku hilang, apakah Nadira akan mencariku. Tapi ternyata dia justru makin sering bersama Arfan. Waktu berjalan cepat. Aku sibuk mengejar nilai, skripsi, dan pekerjaan. Nadira makin jarang kutemui, meski kami saling masih menyapa sesekali. Sampai suatu malam dia datang ke kosanku tanpa kabar. Hujan deras di luar dan dia berdiri di depan pintu dalam keadaan basah kuyup. "Aku capek, Ran," katanya lirih. Tanpa banyak tanya, aku mempersilahkannya masuk.
Dia duduk di kursi, memandang lantai. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa kehilangan sesuatu yang penting. Aku cuma pengen ke sini. Aku ingin memeluknya malam itu, tapi aku takut. Jadi aku hanya bilang, kamu nggak kehilangan apapun, Dira. Kamu cuma lelah. Dia tersenyum lemah. Kamu selalu tahu cara bikin aku tenang. Itu terakhir kalinya ia datang. Setelah itu, dia menghilang beberapa minggu. Dan ketika muncul lagi, semuanya sudah berubah. Hari wisuda datang. Nadira tampil cantik dengan gaun biru muda. Tapi matanya sembab, seperti habis menangis. Aku mendekatinya dengan gugup. Dira. Dia menoleh, mencoba tersenyum. Ran, aku mau pamit. Aku dapat tawaran kerja di Surabaya. Besok aku berangkat. Aku tercekat. Cepat banget. Dia mengangguk pelan. Aku butuh suasana baru. Aku ingin menahannya, ingin bilang jangan pergi, tapi egoku menahanku. Jadi aku hanya mengangguk dan berkata, "Selamat Dira, kamu pantas dapat yang terbaik." Dia menatapku lama, matanya bergetar. Ran, kalau takdir mau, kita pasti ketemu lagi. Aku tertawa kecil, tapi tenggorokanku terasa kering. Iya, kalau takdir mau. Dan sejak hari itu dia pergi tanpa kabar, tanpa pamit lagi. 8 tahun berlalu, hidupku sekarang tenang, tapi terasa hampa. Aku bekerja sebagai editor di sebuah penerbitan di Bandung. Setiap hari, aku membaca kisah cinta orang lain, tapi tidak pernah lagi menulis kisahku sendiri. Teman-temanku sudah menikah, beberapa punya anak. Aku masih sendiri. Tidak karena tak ada yang mau, tapi karena hatiku seperti berhenti di satu nama. Nadira. Siang itu, aku sedang menatap tumpukan naskah di meja, mencoba fokus, saat sekretarisku mengetuk pintu. Mas Rana, penulis baru kita sudah datang. Katanya mau langsung ketemu Mas. Aku mendesah pelan. Suruh tunggu sebentar, aku masih... Dia udah di depan pintu Mas, potongnya. Aku menoleh, dan waktu seakan berhenti. Perempuan itu berdiri di sana, membawa map coklat. Rambutnya sedikit berantakan, tapi senyumnya masih sama. Senyum yang dulu mengisi hari-hariku. Nadira, suaraku hampir tak keluar. Dia tersenyum lembut sedikit gugup. Lama ya, Ran? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya berdiri menatap wajah yang selama ini cuma bisa kuingat lewat bayangan. 8 tahun hilang sekejap. Semua rasa yang kukira sudah padam ternyata masih hidup. Dia duduk di hadapanku, mencoba bersikap biasa. Aku dengar kamu editor di sini. Hebat ya. Aku tersenyum kikuk. Kamu juga. Aku dengar kamu nulis sekarang. Dia mengangguk. Iya, baru mulai lagi. Aku bawa naskah. Semoga kamu mau baca. Tangannya bergetar sedikit saat menyerahkan map itu. Aku menerimanya, tapi mataku tak lepas dari wajahnya. Ada sesuatu di sana. Lelah, tapi juga lega. Seolah perjalanan panjang akhirnya membawanya pulang ke tempat yang seharusnya. Kami bicara ringan tentang kampus, teman lama, tentang masa-masa dulu yang kami lewati. Tapi di antara tawa itu ada jarak yang aneh. Jarak 8 tahun yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sesekali aku menatap tangannya. Tak ada cincin di jari manisnya. Tapi aku tak berani bertanya. Saat dia pamit, aku hanya bisa berkata, "Senang ketemu kamu lagi, Dira." Dia menatapku dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Ran, kadang waktu memutar terlalu jauh. Tapi kalau hati masih di tempat yang sama, semuanya bisa mulai lagi." Kalimat itu menancap di dadaku seperti duri yang halus tapi tajam. Dia berjalan keluar,
meninggalkan aroma hujan yang entah kenapa terasa sama seperti dulu. Aku berdiri di depan jendela, memandangi punggungnya yang menjauh. Dan dalam hati aku tahu, sesuatu baru saja kembali, tapi juga mengancam untuk pergi lagi. Malamnya aku buka map yang dia tinggalkan. Di halaman pertama ada tulisan tangan kecil. Untuk seseorang yang dulu pernah kucintai diam-diam. Aku memejamkan mata, dadaku bergetar hebat. Kupikir aku sudah selesai dengan masa lalu, tapi ternyata masa lalu baru saja membuka pintu dan memanggil namaku lagi. Dan tanpa sadar, aku tahu hidupku yang tenang sebentar lagi akan berubah. Karena Nadira, cinta yang dulu kutinggalkan telah kembali. Dan kali ini aku tidak tahu apakah aku siap mengulang semuanya dari awal. Aku dan Nadira duduk di kafe kecil dekat kantor. Hujan turun pelan-pelan di luar, menetes di kaca jendela seolah ikut menyimak percakapan kami. Wangi kopi bercampur dengan udara dingin sore itu membuat suasananya terasa aneh, hangat, tapi juga menyakitkan. Setelah 8 tahun kami akhirnya duduk berhadapan lagi, tapi bukan seperti dua orang yang sedang memulai sesuatu, melainkan dua orang yang baru sadar bahwa waktu telah merampas banyak hal. "Jadi kamu nulis novel sekarang?" tanyaku sambil menatap wajahnya. Dia tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar seperti perisai yang rapuh. Aku nulis tentang kehilangan, tentang orang yang gak tahu caranya bertahan. Aku terdiam. Kalimat itu seperti menampar bagian hatiku yang selama ini berusaha aku buat tenang. Dalam hatiku muncul tanya yang bahkan aku sendiri takut untuk dijawab. Siapa yang dia maksud dalam tulisannya? "Dan kamu," katanya pelan, menatap mataku seperti ingin mencari sesuatu di sana. "Masih sendirian?" Aku mengangguk, berusaha tersenyum ringan. "Masih. Aku terlalu nyaman sama sepi. Mungkin." Dia menunduk, menggigit bibirnya sebentar. "Aku enggak. Maksudku, aku udah nikah. Tapi udah 2 tahun ini sendiri." Kata-katanya membuat waktu berhenti. 2 tahun sendiri? Berarti sudah berakhir. Tapi caranya bicara, caranya menatap kosong ke arah hujan. Aku tahu luka itu belum kering. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi setiap kata seperti tertahan di tenggorokan. Aku hanya berkata, "Maaf ya Dira." Dia menggeleng tersenyum tipis. "Nggak perlu minta maaf, Ran. Aku yang memilih jalan itu." Hening. Hujan di luar terdengar semakin deras, menutup keheningan kami dengan suara yang lebih jujur dari ucapan manapun. Aku melihat jemarinya yang gemetar memegang cangkir kopi. Tanpa sadar, aku mengulurkan tangan dan menyentuh punggung tangannya. Dia menatapku lama, matanya mulai berkaca. "Dulu aku nunggu kamu minta aku jangan pergi, Ran," katanya pelan. Aku terdiam. Semua suara di kafe itu seolah menghilang, yang terdengar cuma detak jantungku sendiri dan suara kecil di dalam kepalaku berkata, "Dan aku menyesal seumur hidup karena tidak melakukannya." Kami hanya diam. Nadira menatap keluar jendela, sementara aku menatap bayangan kami di kaca. Dua orang yang dulu punya 1000 alasan untuk bersama, tapi juga 1000 alasan untuk berpisah. "Aku sempat nyari kamu, Ran," katanya tiba-tiba. "Tapi waktu itu kamu udah pindah dari kos." Aku tersenyum ketir. "Lucu ya, dulu kita deket banget, tapi malah kalah sama waktu." Dia menatapku dengan mata yang lembut tapi lelah. "Waktu gak salah, Ran. Kita aja yang gak berani jujur waktu itu." Kami tertawa kecil, tapi dalam tawa itu ada sesuatu yang pahit. Aku bisa melihat masa lalu kami berputar cepat di kepalaku. Semua sore di taman kampus, semua percakapan yang seolah sederhana, tapi ternyata penting. Semua kesempatan yang dulu kami biarkan lewat begitu saja.
Setelah beberapa menit diam, Nadira membuka tasnya, mengeluarkan sesuatu. Sebuah buku catatan kecil dengan sampul kulit berwarna coklat tua. Ini catatan waktu kuliah dulu. Aku nemu lagi pas beberes rumah, katanya sambil tersenyum tipis. Masih ada tulisan kamu di halaman terakhir. Aku membuka halaman itu. Tulisan tanganku sendiri di sana. Tulisan yang kukira sudah lama hilang. Untuk Nadira, jika suatu hari kita berpisah, aku harap kamu bahagia. Karena aku gak akan bisa kalau kamu sedih. Aku menatap tulisan itu lama, lalu menutup buku itu pelan. Kamu masih simpan? Dia mengangguk. Iya, aku bahkan bawa waktu nikah. Lucu ya? Aku tertawa kecil, tapi dadaku terasa sesak. Lucu sekali. Kami kembali tenggelam dalam obrolan ringan tentang kerja, keluarga, bahkan hal-hal kecil seperti makanan kesukaan. Tapi di sela-sela obrolan itu ada jeda yang panjang setiap kali nama masa lalu muncul. Ran, katanya tiba-tiba, kamu masih nulis. Aku menggeleng. Udah lama enggak. Entah kenapa sejak kamu pergi, aku gak bisa nulis apapun yang jujur. Dia tersenyum, tapi air matanya jatuh perlahan. Lucu ya, kita sama. Aku juga baru bisa nulis lagi setelah kehilangan. Kalimatnya menggema lama di kepalaku setelah kehilangan. Jadi dia butuh kehilangan untuk menulis. Dan aku butuh kehilangan dia untuk mengerti arti dari cinta. Ironis, tapi nyata. Waktu berjalan cepat, hujan mulai reda, tapi di dalam dada, badai baru saja dimulai. Nadira menatap jam tangannya. Aku harus balik. Besok aku kirim naskah ke kamu ya. Aku mengangguk. Kirim aja. Aku baca pelan-pelan. Dia berdiri, mengambil payung dari tasnya, tapi sebelum melangkah pergi, dia menoleh dan berkata pelan. Ran, kalau waktu bisa diputar, kamu mau ubah apa? Aku terdiam. Mungkin aku akan minta kamu jangan pergi waktu itu. Dia menatapku lama lalu tersenyum sendu. Terlambat ya? Aku menghela nafas. Mungkin. Tapi entah kenapa aku ngerasa waktu belum benar-benar selesai sama kita. Dia menunduk, lalu pergi perlahan di bawah gerimis yang tersisa. Aku memandangi punggungnya sambil hilang di balik kabut sore. Dan entah kenapa, hatiku merasa kosong lagi. Malamnya, aku duduk di depan meja kerja, membuka laptop, tapi tidak bisa fokus. Bayangan wajah Nadira terus muncul di kepala. Kata-katanya terulang-ulang. Aku udah nikah, tapi udah 2 tahun ini sendiri. Kenapa dia bilang sendiri, bukan cerai? Kenapa suaranya bergetar waktu mengatakannya? Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan membaca naskah penulis lain, tapi pikiranku tetap kembali ke kafe sore itu. Senyumannya, tatapan matanya, dan caranya menyebut namaku seolah masih seperti dulu. Aku tahu, perasaan itu belum mati. Sekitar jam 11 malam, notifikasi email masuk dari Nadira. Subjeknya, untukmu yang dulu kutinggalkan. Jantungku berdegup keras. Aku membuka email itu perlahan. Isinya cuma 1 kalimat. Kadang yang paling kita cintai bukan orangnya, tapi kenangan yang dia tinggalkan. Aku terdiam, tidak tahu harus merasa apa. Tapi di bagian bawah email itu ada file terlampir, naskah novel miliknya. Judulnya, Sebelum Hujan Berhenti. Ku coba membaca halaman pertama dan di sana tertulis nama tokoh utama, Rano dan Nadia. Aku tersenyum ketir, nama yang terlalu mirip dengan kami. Setiap kalimatnya seperti potongan kisah kami dulu, tentang 2 orang sahabat yang saling mencintai tapi tak pernah berani jujur. Hingga akhirnya berpisah oleh waktu.
Setiap kata dalam naskah itu terasa seperti luka lama yang dibuka kembali. Tapi di satu halaman aku berhenti membaca. Di sana tertulis, cinta yang ditinggalkan bukan berarti mati. Ia hanya bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk pulang. Dadaku bergetar. Nadira menulis kalimat itu bukan untuk dunia, tapi untukku. Aku tahu. Aku menatap layar laptop lama sekali sebelum akhirnya mengetik balasan singkat. Aku baca, dan aku tahu kamu belum benar-benar pergi. Keesokan paginya aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya, tapi Nadira belum muncul. Hari berganti hari dan dia tidak pernah datang lagi. Teleponnya tak aktif, pesannya tak dibalas. Aku mulai khawatir, aku bahkan sampai menanyakan ke sekretaris apakah ada kabar darinya. Tapi tidak ada. Sampai suatu sore kurir datang ke kantorku membawa amplop besar berwarna coklat. Di depan amplop tertulis namaku dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. Untuk Rana, jangan takut membuka masa lalu. Kadang, jawaban yang kamu cari justru ada di sana. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada dua hal, salinan naskah yang sudah direvisi dan satu foto lama. Foto itu diambil di hari wisuda. Aku dan Nadira berdiri bersebelahan, tersenyum ke kamera. Tapi ada sesuatu di matanya yang dulu tidak pernah kulihat. Kesedihan yang dalam sekali. Di balik foto itu ada tulisan kecil. Aku nyesel bukan karena pergi, tapi karena ninggalin seseorang yang sebenarnya gak pernah berhenti kucintai. Aku tertegun lama. Hujan kembali turun di luar jendela, seperti mengulang hari pertemuan kami di kafe. Dadaku penuh dengan pertanyaan, tapi hanya satu hal yang ku tahu, Nadira menyimpan sesuatu yang belum sempat dia katakan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah 8 tahun, aku membuka folder lama di laptopku. File yang berisi puisi-puisi tentangnya, yang dulu tak pernah sempat kukirim. Kuketik kalimat baru di sana. Jika takdir benar-benar mau, aku akan temukan kamu lagi, Dira. Kali ini bukan untuk melepas, tapi untuk menebus semua yang pernah terlewat. Tapi saat aku menyimpan file itu, suara notifikasi pesan masuk dari ponselku membuatku terlonjak. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Mas Rana, ini dari Rumah Sakit Sumber Kasih. Kami butuh Anda datang malam ini. Kami temukan nama Anda di catatan pasien atas nama Nadira. Tanganku langsung dingin, dunia seakan berhenti berputar. Aku berdiri dengan jantung berdegup kencang, menatap layar ponsel itu lama. Hujan di luar makin deras dan di dadaku hanya ada satu rasa, takut. Takut kalau takdir kali ini datang bukan untuk mempertemukan, tapi untuk mengambil sesuatu yang belum sempat ku kembalikan. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, hidupku seolah berputar ke masa lalu. Nadira resmi bergabung di penerbit tempat kerjaku. Awalnya cuma proyek kecil, satu naskah, lalu dua, lalu tiba-tiba dia ada hampir di setiap hari kerjaku. Meja kerjanya tepat di depan ruanganku, dan setiap pagi aku selalu melihat rambutnya yang terurai lembut saat ia datang sambil membawa kopi, seperti 8 tahun lalu. Hanya saja sekarang kami bukan lagi dua anak muda yang penuh mimpi. Kami dua orang dewasa yang mencoba berdamai dengan luka yang sama. Hari pertama dia kerja, seluruh tim heboh. Nadira bukan penulis biasa. Namanya pernah muncul di beberapa majalah sastra dan tulisannya sudah dikenal puitis tapi menyakitkan. Semua orang antusias termasuk aku meski dalam diam. Aku berusaha bersikap profesional, tapi entah kenapa setiap kali dia bicara padaku, aku merasa waktu berhenti sebentar. Suaranya masih sama, tatapannya masih punya cara sendiri menembus batas. Suatu sore kami lembur berdua, hujan turun deras di luar. Lampu kantor hanya tersisa satu di ruang kerja. Dia duduk di sebelahku, memperbaiki naskah dengan serius. Bibirnya sesekali menggumam pelan, lalu tanpa sadar aku berkata, "Dira, kamu masih suka hujan?" Dia menatapku, tersenyum tipis. "Masih, tapi sekarang aku gak pernah menikmati hujan sendirian lagi. Dulu rasanya romantis, sekarang malah nyesek." Aku tertawa kecil, mencoba ringan. "Kenapa?" Dia menjawab pelan.
karena setiap tetesnya mengingetin aku pada orang yang gak sempet aku pertahankan. Kalimat itu langsung memaku udara. Aku gak tahu apakah dia sengaja mengucapkannya untukku atau hanya kebetulan. Tapi di dadaku tiba-tiba sesak. Aku pura-pura sibuk melihat layar komputer, tapi pikiranku berantakan. Hari-hari berikutnya kami makin dekat. Kadang aku mengantar dia pulang, kadang kami makan malam bareng setelah rapat panjang. Tidak ada pernyataan, tidak ada kata cinta, hanya dua orang yang sama-sama tahu bahwa perasaan itu belum mati, hanya tertidur dalam waktu yang lama. Tapi malam itu segalanya berubah. Aku kembali ke kantor karena lupa membawa dokumen penting, dan di ruang kerja yang sepi, aku melihatnya. Nadira duduk di kursinya. Wajahnya basah oleh air mata. "Dira," panggilku pelan. "Kenapa kamu?" Dia terkejut, cepat-cepat menyeka matanya, tapi aku sudah melihat semuanya. Wajahnya merah, matanya bengkak, tangannya bergetar. Aku mendekat dan duduk di depannya. Dia menunduk lama sebelum akhirnya berkata, "Mantan suamiku datang lagi." Aku menatapnya dalam diam. "Dia mau apa?" "Dia mau balikan," jawabnya pelan, hampir seperti bisikan. Aku menelan ludah. "Dan kamu?" Dia terdiam cukup lama, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Lalu dia berkata lirih, "Aku gak tahu, tapi aku takut, Ran. Aku takut kehilangan kamu lagi." Kata-kata itu seperti pisau. Aku ingin memeluknya, ingin bilang kalau aku juga takut. Takut semua ini cuma mimpi yang akan hilang begitu saja. Tapi aku tahu ada batas yang tidak boleh kulewati. Kami bukan remaja lagi. Di antara kami ada masa lalu, ada luka, ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki begitu saja. Malam itu kami hanya diam. Aku duduk di sebelahnya, membiarkannya menangis tanpa suara. Kadang tangannya bergetar dan aku hanya menggenggamnya sebentar. Cukup untuk memberitahu bahwa aku masih di sini. Sampai akhirnya dia berkata, "Dulu aku pikir waktu bisa nyembuhin semuanya. Tapi ternyata waktu cuma bikin aku makin sadar bahwa aku gak pernah benar-benar sembuh dari kamu." Aku menatapnya lama, tapi tidak ada kata yang keluar. Karena di dalam hatiku, aku tahu, aku pun belum sembuh dari dia. Setelah malam itu sesuatu berubah. Nadira jadi lebih pendiam di kantor. Dia tetap menulis, tetap tersenyum, tapi ada jarak yang perlahan tumbuh di antara kami. Aku bisa merasakannya, tapi aku tidak berani menanyakan. Setiap kali aku mencoba mendekat, dia selalu mengalihkan pembicaraan atau pura-pura sibuk. Lalu suatu pagi, dia tidak masuk kerja. Sekretaris bilang dia izin sakit. Aku mencoba menenangkan diri, tapi ketika hari kedua dan ketiga dia masih belum muncul, rasa khawatir mulai tumbuh. Teleponnya tidak aktif, pesannya tidak dibalas. Hari keempat aku benar-benar panik. Aku datang ke rumah kontrakannya di daerah Dago. Tapi di rumah itu kosong. Tetangganya bilang Nadira pindah 2 hari lalu tanpa pamit, tanpa jejak. Aku duduk di depan rumah itu lama sekali, mencoba memahami kenapa semuanya harus berulang seperti ini. Dulu dia pergi tanpa pamit, sekarang pun sama. Sore itu, aku kembali ke kantor dengan kepala penuh tanda tanya. Aku belum sempat duduk ketika seorang kurir datang membawa sebuah paket. "Untuk Mas Rana," katanya. Aku membukanya perlahan dan di dalamnya ada satu novel bersampul keren dengan tulisan tangan halus di halaman pertama. "Untuk Rana, jika cinta memang tak pernah mati, biarlah ia hidup," dalam tulisan. Tanganku gemetar. Di bawah kalimat itu ada tanda tangannya, Nadira Ardiansyah. Aku menatap nama itu lama sekali, mencoba mencari makna di baliknya. Novel itu belum diterbitkan, tapi judulnya tertulis jelas di sampul depan. Hujan yang tak pernah pergi. Aku membaca beberapa halaman pertama. Ceritanya tentang seseorang perempuan yang menunggu kekasihnya di stasiun setiap tahun pada tanggal yang sama. Tahun demi tahun ia datang, tapi laki-laki itu tidak pernah muncul. Hingga suatu hari, perempuan itu datang untuk terakhir kalinya, membawa surat yang tak pernah sempat ia kirimkan. Aku menutup buku itu dengan tangan gemetar. Dadaku terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Aku tahu cerita ini bukan fiksi. Itu kisah kami.
Malamnya aku pulang dalam keadaan hampa. Di kamar, aku membaca novel itu sampai habis. Setiap kalimatnya seperti pengakuan tentang cinta yang tak sempat diucapkan, tentang penyesalan, tentang doa yang tak pernah berhenti meski waktu telah memisahkan. Di halaman terakhir aku menemukan sesuatu yang membuat nafasku tercekat. Di bawah paragraf terakhir, ada tulisan tangan kecil. Ran, kalau suatu hari kamu baca ini, tolong jangan cari aku. Aku hanya ingin kamu tahu, aku masih mencintaimu. Tapi aku harus belajar mencintaimu dari jauh. Karena kadang cinta yang sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang merelakan dengan utuh. Aku menatap kalimat itu lama hingga huruf-hurufnya kabur oleh air mataku sendiri. Hari-hari berikutnya aku berjalan seperti bayangan. Di kantor, semua orang bertanya kemana Nadira pergi. Tapi tak ada yang tahu. Editor lain mencoba menghubungi, gagal semua. Nomor barunya tak terdaftar. Sosial medianya menghilang, seolah dia benar-benar menghapus dirinya dari hidupku untuk kedua kalinya. Sampai suatu pagi, aku menatap keluar jendela kantor. Aku melihat seekor burung kecil bertengger di pagar balkon. Di paruhnya ada sehelai kertas kecil. Entah dari mana datangnya. Kertas itu terbang jatuh ke mejaku dan di situ tertulis dengan tulisan yang sangat ku kenal. Terima kasih sudah mencintai Quran. Aku bahagia walau sebentar. Aku memejamkan mata, menahan perih yang kembali tumbuh di dada. Hujan turun tiba-tiba di luar, deras sekali. Seperti waktu 8 tahun lalu, saat dia bilang, kalau takdir mau, kita pasti ketemu lagi. Aku menatap hujan itu lama, berharap bisa menemukan wajahnya di antara tirai air yang jatuh. Tapi tak ada siapa-siapa, hanya langit yang kelabu dan suara hatiku sendiri yang berbisik pelan. Dira, kamu di mana sekarang? Sore itu aku pulang ke rumah dan meletakkan novel Nadira di rak paling depan, di antara semua buku yang pernah aku edit. Setiap kali aku melewatinya, aku berhenti sebentar. Kadang ku buka halamannya hanya untuk memastikan bahwa tulisan itu masih di sana, bahwa kisah kami belum benar-benar hilang. Tapi malam itu sesuatu terjadi. Saat aku hendak tidur, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ran, terima kasih sudah membaca tulisanku. Dadaku langsung berdebar. Aku menatap layar itu lama, memastikan aku tidak sedang berhalusinasi. Aku mengetik cepat, Dira, kamu di mana? Tidak ada balasan. 5 menit, 10 menit, 15 menit berlalu. Lalu satu pesan masuk lagi. Aku baik-baik saja. Jangan cari aku ya. Kalau waktunya tepat, kita akan ketemu lagi. Kali ini tanpa air mata. Pesan itu diakhiri dengan emoji titik 3. Seperti kebiasaannya dulu setiap menulis pesan singkat. Tanganku gemetar saat ku baca berulang-ulang. Dan malam itu untuk pertama kalinya setelah 8 tahun, aku tersenyum sambil menangis. Karena di antara jarak, luka, dan penyesalan, aku tahu satu hal yang pasti. Cinta kami memang tidak pernah mati. 2 bulan setelah malam itu, hidupku seperti kehilangan warna. Pagi datang, malam pergi, tapi semuanya terasa datar. Namun di tengah rasa hampa itu, naskah Nadira diterbitkan. Hujan yang tak pernah pergi resmi beredar. Dan entah kenapa, dunia ikut jatuh cinta padanya. Dalam 2 minggu, buku itu terjual ribuan eksemplar. Di media sosial, orang-orang menulis kutipan dari halaman-halaman yang dulu kubaca sambil menahan tangis. Di televisi, namanya disebut sebagai penulis paling emosional tahun ini. Tapi di kantor, kursinya tetap kosong. Nadira tak pernah datang lagi. Setiap pagi, aku masih berharap mendengar suaranya memanggil namaku dari balik pintu. Tapi yang datang hanya angin. Sekretarisku berkali-kali bilang, Mas Rana, Mbak Nadira gak ngabarin sama sekali ya. Aku hanya tersenyum. Mungkin dia butuh waktu, jawabku. Meski di dalam hati, aku tahu, mungkin dia memang tak akan kembali. Aku mencoba mencari tahu. Aku hubungi penerbit cabang lain, teman-teman lamanya, bahkan komunitas sastra yang dulu pernah dia ikuti. Tapi semuanya bilang hal yang sama, Nadira seperti menghilang.
Ada yang bilang dia pindah ke luar negeri, ada juga yang bilang dia sedang menyiapkan buku baru di tempat-tempat terpencil. Tapi tak ada yang benar-benar tahu. Hari-hari terasa panjang. Setiap malam aku membaca ulang novel itu, mencoba menemukan petunjuk. Aku perhatikan setiap kalimat, setiap kata, setiap tanda baca, seolah di sana ada pesan rahasia untukku. Kadang aku tertidur dengan buku itu masih terbuka di dada. Kadang aku bermimpi, Nadira datang mengetuk pintu rumahku, membawa payung di bawah hujan. Tapi saat aku bangun, hanya sunyi yang ada. Waktu berjalan tanpa ampun. 2 bulan terasa seperti 2 tahun. Hingga suatu sore sekretarisku masuk ke ruanganku sambil membawa surat undangan. Mas Rana, ini undangan dari panitia acara bedah buku di Jogja. Mereka minta Mas jadi pembicara utama, karena katanya Mas editor naskah Mbak Nadira. Aku mengambil undangan itu dengan tangan bergetar. Di sudut kertas tertulis nama Nadira Ardiansyah sebagai penulis tamu kehormatan. Dadaku berdegup kencang. Dia datang? Tanyaku setengah tak percaya. Kata panitianya sih begitu, Mas. Jawab sekretarisku sambil tersenyum. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar sambil menghitung jam. Ada rasa takut, harap, dan rindu yang bertabrakan di dadaku. Aku takut kecewa lagi, takut berharap terlalu tinggi. Tapi di sisi lain ada bisikan kecil yang berkata, kalau takdir mau, kalian pasti bertemu lagi. Kalimat yang pernah dia ucapkan 8 tahun lalu. Keesokan paginya aku berangkat ke Jogja dengan kereta pertama. Sepanjang perjalanan aku hanya menatap keluar jendela, melihat sawah-sawah berlari mundur, seperti waktu yang tak sabar mengantarkanku ke masa lalu yang belum selesai. Setibanya di Jogja, udara sore menyambut dengan lembut. Aku tiba di lokasi acara. Sebuah gedung tua dengan taman kecil di depannya. Panitia menyambutku ramah. Mas Rana, kami senang sekali akhirnya bisa ketemu langsung, kata salah satu panitia perempuan. Aku hanya tersenyum sopan. Penulisnya datang, tanyaku, mencoba terdengar biasa. Perempuan itu mengangguk. Datang, Mas. Beliau baru aja sampai. Mungkin Mas bisa ketemu nanti setelah sesi pembukaan. Sesi pertama dimulai. Aku duduk di kursi depan, mendengarkan moderator membacakan prolog novel Nadira. Setiap kata yang keluar dari bibir pembaca terasa seperti panggilan yang menembus hati. Di antara suara penonton, aku mendengar bisikan-bisikan kecil. Orang-orang yang meneteskan air mata saat mendengar kutipan tentang kehilangan. Lalu, di tengah suasana yang khusyuk, salah satu panitia berbisik ke telingaku. Mas Rana, penulisnya sudah datang. Aku menoleh. Di antara kerumunan orang, aku melihatnya Nadira berdiri di sana. Rambutnya terurai lembut, mengenakan gamis putih sederhana dan syal biru muda yang dulu kupilihkan waktu masih kami di kampus. Wajahnya sedikit lebih tirus, tapi senyum itu masih sama. Hangat, tapi menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku berdiri tanpa sadar. Langkahku terasa berat, tapi hatiku berlari. Di tengah tepuk tangan dan sorak kecil penonton yang mengenalinya, dia berjalan pelan ke arahku. Dunia di sekitarku seolah memudar. Tak ada suara, tak ada cahaya lain, hanya dia. Perempuan yang 8 tahun lalu pergi, 2 bulan lalu menghilang, dan kini berdiri di hadapanku lagi. Aku kembali, katanya pelan. Suaranya bergetar, tapi matanya menatapku mantap. Bukan buat masa lalu, Ran, tapi buat yang belum sempat kita mulai. Aku tak bisa menahan air mata. Aku tertawa kecil sambil mengusap wajahku sendiri. Kamu tahu, Dira, kataku lirih. Mungkin dulu kita jatuh cinta di musim yang salah. Tapi kali ini, musimnya tepat. Dia tersenyum, lalu mendekat. Tangan halusnya menggenggam tanganku di depan semua orang. Tepuk tangan bergema di ruangan, tapi aku nyaris tak mendengar apa-apa. Yang ku dengar hanya suara jantungku dan bisikan lembut yang hampir tak terdengar. Aku gak mau lari lagi, Ran. Aku udah capek menyembunyikan perasaan ini sendiri. Aku menatapnya lama, memastikan aku tidak bermimpi. Kamu yakin? Tanyaku pelan.
Aku gak mau kamu datang cuma karena kasihan atau karena merasa utang perasaan. Dia tersenyum lembut. Kalau cinta itu utang, mungkin aku gak akan sanggup bayar seumur hidup. Kami sama-sama tertawa kecil, tapi di mata kami ada air mata yang tak sempat jatuh. Setelah acara berakhir, kami duduk berdua di bangku taman di belakang gedung. Langit Jogja mulai memerah. Senja turun perlahan dan angin sore meniup lembut helaian rambutnya. Kami diam cukup lama menikmati ketenangan yang dulu tak sempat kami miliki. Aku hampir gak datang, katanya akhirnya. Aku takut kalau kamu udah berubah. Takut kalau aku cuma tinggal kenangan buatmu. Aku tersenyum. Aku justru takut sebaliknya. Takut kalau aku datang dan kamu udah gak butuh aku lagi. Dia menatapku lama lalu tertawa kecil. Kini kita lucu ya. Selalu takut kehilangan, tapi jarang berani berjuang. Aku mengangguk pelan. Tapi kali ini, aku gak mau lagi takut, Dira. Kalau kamu masih mau, aku ingin mulai lagi dari awal. Tanpa janji muluk, tanpa beban masa lalu. Dia menarik nafas dalam lalu menatapku dengan mata berkaca. Aku mau, Ran. Tapi satu hal, kalau suatu hari nanti aku pergi lagi, janji, jangan kamu tunggu terlalu lama. Aku menatapnya heran. Kenapa kamu bicara begitu? Dia tersenyum samar. Karena aku tahu hidup gak selalu ngasih kesempatan kedua buat orang sekeras kepala kayak kita. Aku terdiam. Entah kenapa kalimat itu membuat dadaku terasa berat. Tapi sebelum aku sempat bertanya, dia menunduk lalu bersandar di bahuku. Untuk sekarang, cukup aku di sini. Itu aja udah lebih dari cukup. Malam datang, kami berjalan beriringan menyusuri jalan Malioboro, seperti dua orang asing yang baru saling kenal. Tapi di antara langkah kami ada sesuatu yang tak terlihat, rasa yang sudah lama menunggu waktunya untuk pulang. Beberapa hari setelah acara itu, Nadira memutuskan tinggal di Jogja untuk sementara. Dia bilang ingin menulis buku baru. Kali ini tentang harapan. Aku menemaninya beberapa kali, membantu membaca draftnya, dan di setiap tulisan barunya aku melihat cahaya yang dulu sempat padam di matanya mulai hidup kembali. Sampai suatu pagi, dia memberiku amplop kecil. Bukan nanti malam aja, katanya sambil tersenyum. Aku menurut tanpa curiga. Malamnya, di rumah penginapan kecil dekat stasiun, aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada tiket kereta dan sepucuk surat. Ran, aku dapat tawaran beasiswa menulis ke luar negeri. Aku tahu kamu pengen aku bahagia, dan ini caraku buat mulai hidup baru. Tapi kali ini aku gak mau pergi tanpa pamit. Aku berangkat besok pagi. Jangan sedih ya. Aku janji kita akan ketemu lagi. Kali ini bukan karena takdir, tapi karena pilihan kita sendiri. Air mataku jatuh lagi. Aku ingin segera ke stasiun malam itu juga. Tapi sesuatu menahanku. Aku tahu, kalau cinta ini memang sejati, ia gak butuh kejar-kejaran. Ia cukup diyakini, dijaga, dan dibiarkan tumbuh dengan tenang. Keesokan paginya aku datang ke stasiun, berdiri di kejauhan. Dari sela kerumunan, aku melihat Nadira dengan tas punggung coklat dan syal biru muda yang berkibar ditiup angin. Dia menatap sekeliling, lalu matanya berhenti padaku. Kami saling menatap lama, tanpa kata. Lalu dia tersenyum, mengangkat tangan, memberi salam kecil sebelum melangkah naik ke kereta. Aku membalas senyumnya, menahan nafas agar tak runtuh di depan orang-orang. Kereta itu perlahan bergerak, membawa pergi perempuan yang pernah mengajarkan arti kehilangan dan keberanian yang sama dalam satu waktu. Tapi kali ini rasanya berbeda, tidak ada perih seperti dulu, yang ada hanya kelegaan, karena aku tahu cinta kami tidak lagi terikat pada waktu atau jarak. Ia sudah menemukan tempatnya sendiri, di hati yang sudah belajar berdamai. Bulan-bulan berikutnya berlalu dengan cepat. Kami masih saling berkabar lewat surat dan pesan singkat. Kadang aku kirimkan foto langit Bandung sore hari.
Kadang dia kirimkan fotokopi dan naskah barunya dari seberang lautan. Semua terasa sederhana tapi hangat. Hingga setahun kemudian aku menerima paket dari luar negeri. Di dalamnya ada sebuah buku baru berjudul Musim yang Tepat. Di halaman pertamanya tertulis, "Untuk Rana, karena kali ini hujan datang bukan untuk menghapus, tapi untuk menumbuhkan." Aku menutup buku itu dengan senyum yang tak bisa kutahan. Di luar jendela, hujan turun pelan-pelan seperti dulu. Tapi kali ini rasanya berbeda. Tidak ada luka, tidak ada air mata, hanya kedamaian yang tenang. Aku menatap langit yang kelabu dan berbisik pelan, "Terima kasih Dira, karena akhirnya takdir menepati janjinya." Dan di tengah suara hujan yang jatuh perlahan, aku tahu cerita kami benar-benar sudah pulang.